Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3, tapi belum mau kerja ah. Kerja di perusahaan gede sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Sama bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia hingga saat ini belum memberikan tanda-tanda penurunan, bahkan cenderung terus naik dan belum bisa diprediksi bahwa kapan pandemi ini akan segera berakhir. Dan sejalan dengan upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP telah melakukan pembatasan layanan perpajakan mulai tanggal 16 Maret 2020 hingga sekarang, di mana pelayanan perpajakan yang dilakukan di tempat pelayanan terpadu atau TPT Kantor Pajak seluruh Indonesia ditiadakan. Bagaimanakah para pengusaha dan pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban perpajakan tahun ini, tahunannya, dan bagaimana juga kita bisa melaporkan SPT tahunannya tanpa harus keluar rumah, apa saja sanksi, denda, dan resiko keterlambatan. Kita akan berbincang lebih lanjut dan ini kita tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Hestu Yoga Saksama. Ya, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, dari tadi saya bisa mendengar suaranya Mbaknya, Mbak. Oh, baik. Pak Yoga sehat? Sehat, Alhamdulillah, puji Tuhan, Mbak. Sehat juga ya, Mbak? Sehat juga. Pak Yoga, ini dalam suasana pandemi COVID-19, tapi masih harus mengikuti aturan mengenai pembayaran pajak, kemudian kebijakan-kebijakan seperti apa sih? Mungkin boleh disampaikan dulu, seperti apa yang sudah dibuatkan mekanismenya selama ini. Ya, baik Mbak, para pendengar RRI. Jadi kalau kita bicara kewajiban perpajakan dalam kondisi yang memang kurang menguntungkan dari sisi kehidupan masyarakat maupun kegiatan usaha, berbisnis, segala macam. Nah, kita sudah mencoba membuat berbagai inovasi yang memungkinkan bagi masyarakat, para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara seperti SPT tahunan, nah SPT tahunan ini kan kita ketahui jatuh temponya kalau untuk WP orang pribadi itu 31 Maret. Namun demikian kemarin kita sudah berikan relaksasi dapat disampaikan sampai dengan akhir April ini, 30 April, tanpa dikenai sanksi. Artinya sudah mundur 1 bulan. Nah untuk wajib pajak badan sendiri untuk WP badan, memang karena jumlahnya tidak terlalu banyak juga dan juga tentunya literasi perpajakannya sudah lebih bagus, tentunya tetap 30 April ini masih ada waktu sekitar 9 hari untuk menyampaikan SPT tahunannya. Jadi baik wajib pajak badan maupun orang pribadi batas waktunya adalah 30 April ini. Dan kami menyarankan dan sudah menyediakan saluran yang namanya e-filing. Artinya
dalam kondisi yang tidak bisa datang ke kantor pajak atau kantor pajak pun tidak melakukan layanan secara langsung yang sudah kita mulai dari 16 Maret kemarin. Nah, tapi saluran-saluran seperti e-filing tetap terbuka, tetap melayani dengan baik. Demikian juga para petugas kami, walaupun mereka bekerja work from home, mereka dapat dihubungi KPP, dapat dihubungi melalui saluran yang ada seperti email, kemudian telepon telepon yang langsung kepada petugas yang ada di rumah itu bisa dilakukan oleh para wajib pajak untuk mendapatkan layanan, konsultasi segala macam seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, ini kan bukan sesuatu yang sudah terbiasa begitu untuk bisa mengirimkan email, kemudian menunggu respon. Karena biasanya para wajib pajak kan langsung datang ke kantor, menyelesaikan kewajibannya dan lain-lain sebagainya. Nah, ada kemungkinan mungkin nanti para wajib pajak, baik itu pribadi maupun pengusaha, yang akan terlambat. Ini ada toleransi nggak sih Pak Yoga? Nah, kalau untuk wajib pajak orang pribadi sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada toleransinya 1 bulan, yang seharusnya jatuh temponya 31 Maret, ini menjadi 30 April ini. Nah, untuk wajib pajak badan, sebenarnya kalau kita bicara SPT tahunan itu adalah SPT tahunan 2019 di mana kalau untuk perusahaan itu maupun orang pribadi itu bicara mengenai penghasilan di tahun 2019. Nah, kalau untuk wajib pajak badan ini sebenarnya sesuai undang-undang sudah diberikan waktu 4 bulan untuk mempersiapkan. Jadi kalau untuk wajib pajak badan tidak kita berikan batas waktu lagi, tapi kita memberikan yang namanya relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT. Jadi SPT-nya disampaikan dengan dokumen yang sangat minimal, yaitu hanya 3. Pertama adalah formulir SPT itu sendiri. Kedua, ikhtisar atau transkrip elemen laporan keuangan. Ini laporan keuangan yang sangat simpel, sebenarnya di formulir SPT itu sendiri sudah ada. Nah, itu menggantikan laporan keuangan. Yang ketiga adalah surat setoran pajak kalau memang SPT-nya itu kurang bayar. Nah, cukup dengan 3 itu, makanya kita berharap wajib pajak badan terutama tetap menyampaikan SPT tahunannya sampai 30 April ini walaupun tanpa kelonggaran batas waktunya. Nah, kalau wajib pajak orang pribadi saya sampaikan tadi memang sudah diberikan kelonggaran 1 bulan dari 31 Maret menjadi 30 April. Begitu, Mbak. Ya, nah ini kan pakai form e-filing tadi yang Bapak sampaikan ya. Susah nggak sih Pak sebenarnya untuk yang masih awam begitu? Karena kan ini harus memasukkan, berarti harus login, kemudian ada password, belum lagi kalau lupa password. Ya, jadi kalau boleh saya sampaikan, tahun lalu SPT tahunan itu secara total itu yang masuk 13.400.000 dan sebenarnya 93% dari SPT yang tahun lalu disampaikan sebesar 13 juta lebih itu juga sudah menyampaikan secara e-filing. Jadi memang seharusnya masyarakat sudah terbiasa, para wajib pajak terbiasa. Ini bukan yang pertama kali. Mungkin bagi beberapa wajib pajak mungkin ini adalah yang pertama kali. Tetapi secara keseluruhan mayoritasnya saya katakan tadi di tahun lalu pun 93% SPT yang disampaikan ke DJP itu melalui saluran e-filing tadi, Mbak. Baik. Pak Yoga, boleh ya kita ajak pendengar mungkin nanti ada pertanyaan atau kendala sendiri di lapangan untuk bisa bergabung bersama kita. Silakan, Mbak. Baik, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Saat ini saya sedang bersama dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak. Silakan 02138444545 3866712 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 081 399 399 888. Ada Pak Bobi di Kalimantan Barat sudah bergabung nampaknya ini. Selamat pagi Pak Bobi. Oke, selamat pagi. Ini Mbak Rizky ya? Iya, dengan saya Rizky Pak. Dan ada Pak Yoga di sini. Silakan, apa yang mau ditanyakan terkait dengan perpajakan? Oke, selamat pagi Pak Yoga. Ini saya mau nanya nih, ini kan kita ya bawah nih Pak ya. Kita orang yang kurang mampu.
Jadi masalah pajak kendaraan nih. Halo Pak Bobi. Mungkin Ya, mungkin boleh bergeser karena sinyal yang kami terima kurang baik. Oh iya. Gitu ya. Baik, silakan. Baik, silakan Pak. Ini begini, kendaraan bermotor. Halo. Ya. Itu suara Mbak Rizky itu bagaimana Mbak, bertabrakan antara yang di studio dengan yang saya dengar di sini Mbak? Oh baik. Kami coba perbaiki supaya tidak bergema ya. Jadi saya sampaikan dulu nih, begini Pak, siapa tadi Pak Yoga ya? Begini Pak, saya mau halo? Halo? Ya, silakan Pak. Langsung saja pada pertanyaannya. Kami masih memperbaharui kendala teknis di studio. Oke Mbak Rizky, makasih. Ini tentang pajak nih. Kalau kita pajak itu yang tidak memiliki BPKB itu karena kita kan orang kurang mampu nih, karena kita kredit motor, kemudian motor itu ada dendanya kita nggak bisa bayar. Ini enggak, cuma kalau dipakai ngomong. Nggak bisa bayar, jadi ada BPKB gitu. Jadi mau bayar pajak itu bagaimana? STNK aja bisa kan? Maaf Mbak, saya nggak bisa mendengar Pak Bobi Mbak. Begini Pak, kita nggak punya BPKB, jadi mau bayar pajak itu bagaimana caranya gitu. Baik Pak Bobi di Kalimantan, terima kasih. Kami juga mohon maaf pendengar apabila ada ketidaknyamanan karena kendala teknis ini. Pak Yoga, saya ulang saja. Pertanyaan dari Pak Bobi tadi mengenai apabila TKP. Ya. Ini ingin membayar pajak terutama yang di daerah ini. Apakah sudah ada pelayanan yang sama? Seperti apa mungkin? Karena Pak Bobi posisinya ada di Kalimantan Barat, termasuk lewat e-filing tadi ya? Iya. Sebenarnya berbagai layanan pajak itu sama, baik di daerah, di pusat, di kota manapun sama. E-filing, website kami, DJP online itu bisa diakses dari mana saja. Jadi tidak ada perbedaan dalam konteks pelayanan, saluran-saluran pelayanan yang sudah kita sediakan, bahkan khusus untuk kondisi COVID-19 saat ini, kami sudah membuat website tersendiri di dalam website pajak.go.id tadi, DJP tanggap COVID-19, di mana di situ mengenai peraturan-peraturan terbaru, mengenai bagaimana panduan-panduan pelayanan yang sekarang berjalan tanpa tatap muka, segala macam, semuanya ada di dalam website itu dan itu bisa dimanfaatkan, dipelajari semuanya oleh para wajib pajak. Gitu Mbak. Baik, Pak, kalau kita lihat begitu ya, sebenarnya meskipun ini sudah hal yang biasa dilakukan. Kalau tadi Bapak bilang di tahun lalu saja sudah dari 13 juta orang, sudah 90% sudah biasa melakukan pembayaran pajak dengan sistem e-filing. Nah, kendala lainnya di lapangan seperti apa, Pak Yoga? Ya, memang mungkin kondisinya berbeda ketika kami tidak melakukan pelayanan tatap muka. Jadi selama ini memang bagi yang tahun-tahun lalu ya, bagi sebagian wajib pajak itu masih mendatangi kantor pajak, kita memberikan bimbingan bagaimana mengisi SPT e-filing dan menyampaikannya secara e-filing. Nah, banyak yang kita lakukan tahun-tahun lalu atau kemarin sampai sebelum 16 Maret itu kita juga lakukan, misalnya kita datang ke perusahaan-perusahaan mengajak isi SPT bareng-bareng untuk karyawannya atau kita membuka pojok pajak. Nah sekarang kan ini tidak dimungkinkan lagi karena kondisi pandemik COVID-19 ini, kita juga mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini. Oleh karena itu memang diharapkan
wajib pajak itu melaksanakan kewajiban itu secara mandiri, mengisi SPT-nya secara mandiri, menyampaikan e-filing, dan tentunya untuk itu kami seperti yang saya sampaikan tadi menyampaikan panduan-panduan dalam pelayanan dalam kondisi seperti ini. Namun demikian juga kami bisa sampaikan bahwa tiap-tiap kantor kami di lapangan, di daerah manapun, sekarang sudah menyelenggarakan yang namanya bimbingan penyampaian SPT tahunan secara online, menggunakan Zoom, menggunakan Instagram, dan lain-lain, di mana bisa dicek ke medsosnya masing-masing kantor yang bersangkutan, ada jadwal-jadwal tertentu, dan sebenarnya saya katakan tadi di website pajak.go.id, itu juga ada jadwal dari seluruh kelas-kelas pajak, bimbingan-bimbingan yang dilakukan oleh masing-masing kantor di daerah masing-masing, semuanya ada di situ. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan oleh para wajib pajak. Memang nggak bisa ketemu langsung dengan petugas pajak. Kalau melalui call center, ada hotline number-nya juga, Pak? Ya, nah di situ di website kami sudah taruh yang namanya alamat email dari masing-masing kantor pajak. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di dalam kalau secara lebih spesifik, alamat email itu ada di pajak.go.id, kemudian /ID/unit/kerja. Nah, di situ lengkap seluruh alamat email, seluruh alamat WA dari masing-masing kantor pajak yang bisa dihubungi oleh para wajib pajak apabila membutuhkan bantuan konsultasi dalam rangka penyampaian SPT tahunan ini. Ya. Begitu, Mbak. Pak Yoga, sudah ada yang bergabung lagi. Coba kita terima dulu, mudah-mudahan sudah bisa terdengar dengan baik. Ada Pak Udin di Gorontalo. Selamat pagi, Pak Udin. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Udin. Selamat pagi, Pak narasumber. Ya, silakan. Langsung pada pertanyaannya, Pak. Saya begini, Pak. Kebetulan ini STNK dengan dengan pajak ini kan sudah sudah tahunnya sudah lewat ya, sudah lewat. Saya ingin mau bayar, bagaimana caranya? Sedangkan ini kan di luar daerah, ini kan sudah keterlambatannya itu kan sudah mau 2 tahun. Di waktu saya mau bayar itu, kebetulan yang sekarang itu kan kita tidak susah kita menyeberang, kita susah berhadapan. Kemudian kalau kita melalui langsung itu, ini perlu konsultasi dengan yang di perpajakan itu. Dan jadi bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini STNK kendaraan begitu ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini STNK gimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini STNK Pak Udin. Baik. Ya, nampaknya masih ada kendala teknis, kita belum bisa mendengar dengan baik. Kita akan lanjutkan, Pak Yoga, ditahan dulu setelah informasi yang berikut ini. Iya, Mbak. Waktunya kentongan. Dalam rangka membendung COVID-19, saya ingin menyampaikan 6 hal yang penting. Yang pertama, pengujian sampel secara masif harus ditingkatkan. Tingkat pengujian sampel yang masif harus dilakukan dengan pelacakan yang agresif serta dengan diikuti isolasi yang ketat. Kemudian yang kedua, dukungan sarana prasarana medis yang memadai termasuk dalam penggunaan teknologi, baik yang menyangkut itu untuk sensor tubuh, baik itu yang menyangkut big data, baik itu yang menyangkut IoT, baik itu yang menyangkut AI, semuanya harus kita pakai. Kemudian yang ketiga, mengenai komunikasi yang efektif, yang memberikan penjelasan-penjelasan secara transparan kepada media, ini harus dilakukan
dengan detail dan baik. Jangan sampai banyak berita yang baik tidak bisa disampaikan sehingga rasa optimis masyarakat menjadi cenderung masuk ke hal-hal yang tidak positif. Dan yang keempat, penegakan hukum dengan dukungan aparat negara. Ini juga 5, titip betul, ini meskipun sudah saya sampaikan berkali-kali, arus logistik jangan sampai terganggu. Dan yang terakhir, stimulus ekonomi yang kita keluarkan harus betul-betul tepat sasaran. RRI, Radio Tanggap Bencana. Virus corona menjadi musuh yang harus dilawan bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Petugas medis menjadi garda terdepan untuk menghadapi corona atau COVID-19 ini. Untuk memberikan semangat dan apresiasi atas tugas mulia tersebut, banyak pihak yang memberikan dukungan. Salah satunya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Keluarga besar TNI Angkatan Udara, dari hati yang paling tulus mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga medis atas pengabdian dan jasanya di garis terdepan dalam menangani wabah COVID-19. Kami akan terus menjaga angkasa untuk Anda semua. Salut dan bangga kepada seluruh tenaga medis Indonesia. Bersama kami di Pro 3 RRI dan kami masih berbincang mengenai pelaporan SPT tahunan PPH di tengah pandemi COVID-19 bersama dengan Pak Hestu Yoga Saksama. Pak Yoga, terima kasih masih bersama kami, Pak. Ya, terima kasih juga, Mbak. Pak Yoga, tadi kan sempat kita bicara mengenai seiring dengan ada tadi relaksasi, yang disebut adalah relaksasi kemudahan dalam pembayaran begitu ya, Pak ya. Nah, relaksasi penyampaian dokumen ini mungkin juga ada syarat-syarat khusus ataupun juga apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, pertama kami menyadari bahwa wajib pajak itu terutama wajib pajak badan atau orang pribadi yang pengusaha, bukan yang karyawan ya, yang pengusaha, itu kemungkinan punya kesulitan untuk menyiapkan berbagai kelengkapan. Kelengkapan ini kalau untuk SPT itu cukup banyak, tergantung dari kondisi wajib pajak atau bidang usahanya. Nah, seperti wajib pajak badan itu harus ada laporan keuangan lengkap yang sudah harus diaudit oleh akuntan publik, kemudian ada banyak lagi dokumen-dokumen lain. Nah, oleh karena itu relaksasinya adalah kita memberikan kelonggaran bahwa dokumen-dokumen kelengkapan SPT tadi bisa disampaikan nanti belakangan, yaitu sampai dengan 30 Juni 2020 ini. Nah, untuk sampai dengan 30 April 2020 ini, maka saya sampaikan tadi cukup 3 jenis saja yang harus disampaikan melalui e-filing. Yang pertama adalah formulir SPT-nya sendiri, 1771 untuk WP Badan dan 1770 untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua adalah, sebagai pengganti laporan keuangan yang lengkap, maka untuk wajib pajak badan itu cukup transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, itu yang disampaikan melalui e-filing sebagai pengganti laporan keuangan yang lengkap. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi yang pengusaha, selain 1770 tadi, menyampaikan neraca yang disederhanakan. Formatnya sudah ada di website kami, sangat sederhana. Nah, itu 2 dokumen. Dokumen yang terakhir tentunya adalah pembayaran pajak dalam bentuk surat setoran pajak yang itu hanya untuk wajib pajak yang SPT tahunannya itu kurang bayar. Nah, itu ketika ngisi SPT kan ketika itu kurang bayar di formulirnya akan berapa jumlahnya ada di situ. Nah, itu harus dibayar dulu melalui bank, mendapatkan kode NTPN, masukkan kode NTPN-nya itu sendiri sudah
menjadi SSP yang menjadi kelengkapan yang ketiga tadi. Jadi sangat sederhana, cukup dengan formulirnya sendiri, di e-filing itu sudah ada. Yang kedua adalah transkrip kutipan elemen laporan keuangan, menggantikan laporan keuangan yang lengkap. Dan yang ketiga adalah SSP-nya itu sendiri yang pada saat mengisi SPT pun sudah ditanyakan kalau SPT-nya kurang bayar. Jadi itu yang bisa kita berikan. Sementara untuk pembayarannya memang kita tidak bisa memberikan kelonggaran lagi 30 April dalam hal SPT tahunannya itu kurang bayar, memang itu harus dibayar melalui bank. Kenapa? Salah satunya juga mohon disadari oleh seluruh masyarakat, para wajib pajak, bahwa negara saat ini juga sedang membutuhkan dana yang sangat besar dalam rangka penanganan COVID-19. Sudah dialokasikan, sudah dianggarkan untuk pembelian obat-obatan, pelayanan kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan sekali penghasilannya tergerus karena kondisi ini. Nah, inilah wajib pajak kita minta seluruh masyarakat bergotong royong membantu negara bersama-sama dengan pemerintah menangani COVID ini dengan baik. Itu Mbak. Pak Yoga, ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ini, saya bacakan ya. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana dengan wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP namun tidak punya penghasilan? Apakah juga harus lapor? Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya, apabila suami istri sama-sama bekerja, apa keduanya harus lapor SPT tahunan? Oke. Itu aja Mbak. Mungkin dua pertanyaan itu boleh dijawab dulu Pak. Iya. Baik. Pertama, kita bicara ini adalah tahun pajak 2019, jadi periodenya Januari sampai penghasilan, kita bicara penghasilan Januari sampai Desember 2019. Nah, kalau di situ ada penghasilan yang memang di atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak, ya memang harus menyampaikan SPT-nya. Kalau di tahun 2019 kemarin tidak ada penghasilan yang di atas PTKP, PTKP kita itu kan setahun itu 54 juta. Kalau penghasilannya memang di bawah itu dan dia masih punya NPWP, sebenarnya bisa minta kepada KPP untuk mendapatkan status non-efektif sehingga tidak harus lapor SPT tahunan. Namun kalau sekarang, karena sekarang sudah April, nah, tetap lapor saja, tetapi diisi sesuai dengan data yang sesungguhnya, penghasilannya tidak ada, ya nanti pajaknya kan nihil. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan suami istri yang sama-sama bekerja, sebenarnya undang-undang memberikan opsi, apakah mau satu NPWP saja atas nama suami, bahkan boleh juga atas nama istri, atau masing-masing menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri apabila dikehendaki oleh suami istri itu sendiri. Jadi opsinya bisa dua itu. Kalau NPWP-nya digabung satu saja, suami misalnya, nah makanya nanti penghasilan istri itu juga akan digabungkan di situ. Kalau istrinya itu mendapat penghasilan dari pekerjaan hanya dari satu sumber saja, misalnya sebagai pegawai swasta begitu, maka itu pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerja dan final, cukup digabungkan dari sisi penghasilannya di dalam laporan pajaknya si suami itu. Itu Mbak kira-kira. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab ini dua pendengar yang sudah mengirimkan melalui SMS dan WhatsApp. Ada dua pendengar lagi, saya coba bacakan saja pertanyaannya ya Pak ya, supaya tidak ada kendala teknis kita. Baik, yang pertama ini dari 081699 sekian. Bagi wajib pajak yang SPT tahunannya lebih bayar dan meminta restitusi, apa bisa memanfaatkan relaksasi yang tadi disebutkan? Kemudian, apakah ada aplikasi khusus untuk wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT tahunan, Pak? Iya. Pertama, kalau itu menyampaikan restitusi dan restitusinya itu masuk dalam kategori restitusi yang dipercepat, kalau untuk wajib pajak badan itu 1 miliar misalnya, nah itu sebenarnya kita tidak bisa memberikan relaksasi, artinya dokumennya memang harus lengkap. Tetapi kalau dia tidak menghendaki restitusi,
restitusi dipercepat, ya sudah nanti restitusinya diberikan melalui pemeriksaan. Wajib pajak tetap dapat memanfaatkan relaksasi kelengkapan dokumen tadi. Jadi intinya di situ Mbak, kalau untuk yang restitusi dan minta restitusi dipercepat, harus tetap lengkap dokumennya, paling lambat 30 April. Tapi kalau dia tidak menghendaki restitusinya dipercepat, tapi melalui pemeriksaan seperti biasa, nah itu dia bisa memanfaatkan relaksasi. Pertanyaan yang kedua tadi apa Mbak? Mohon maaf. Ya, kalau misalnya ini Pak, ada aplikasi khusus tidak yang bisa di-download melalui ponsel, begitu, untuk bisa memanfaatkan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT tahunan? Ya, jadi formulirnya untuk pemberitahuan, jadi untuk memanfaatkan relaksasi ini, maka ada persyaratannya, yaitu harus menyampaikan pemberitahuan dulu bahwa wajib pajak akan memanfaatkan relaksasi ini. Nah, aplikasinya hari ini semestinya, karena ini keluar baru hari Minggu kemarin ya Mbak ya, sambil sekaligus kita membangun aplikasinya. Hari ini aplikasinya sudah akan ready, nanti silakan dilihat di pajak.go.id bagian layanan, kemudian KSWP, dan nanti akan ada menu khusus untuk pemberitahuan itu bisa disampaikan melalui aplikasi itu. Dan memang komitmen kami adalah apalagi dalam situasi yang COVID-19 ini, kita menyediakan saluran-saluran yang sifatnya elektronik, apakah melalui email atau di dalam aplikasi yang langsung ke pajak.go.id, sehingga wajib pajak menjadi lebih nyaman, tidak harus membuat kertas tersendiri, mengantar ke kantor pajak, karena kantor pajak pun tidak melayani tatap muka, ataupun tidak harus melalui pos. Karena melalui pos pun harus ada effort untuk datang ke kantor pos, dan di tempat kami pun juga harus dibuka. Nah, ini aplikasinya kita siapkan hari ini, mudah-mudahan sudah siap untuk pemberitahuan memanfaatkan relaksasi ini. Ya, ya Bu. Nama aplikasinya apa? Supaya nanti ya, mudah kalau dicari. Itu nanti di dalam www.pajak.go.id akan ada menu-menu layanan, dan di situ nanti akan ada menu surat pemberitahuan relaksasi kelengkapan dokumen SPT tahunan, gitu Mbak. Baik, Pak Yoga, kita tahan dulu ya. Ada informasi penting yang akan kita simak sama-sama. Ini juga informasi pajak kok Pak. Kita tunggu dulu ya Pak ya. Pacar hati berdebar, tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3, tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Sudah punya tapi belum. Sekarang waktunya. Sudah punya tapi belum. Laporkan pajaknya. Sudah punya NPWP. Jangan lupa lapor pajaknya. Sudah punya NPWP. Pakai e-filing aja. Kilas Berita. Dampak penyebaran coronavirus atau COVID-19 mempengaruhi berkurangnya jumlah wisatawan yang berdampak pada pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Salah satunya yaitu berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Bukit Tinggi. Saat ini kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat mengalami kerugian mencapai 3,5 miliar rupiah. Baca informasi selengkapnya di official laman kami melalui rri.co.id. Pak Yoga masih bersama kami kan Pak ya? Ya, silakan Mbak. Pak Yoga, kalau kita lihat begitu ya, tadi kan kita banyak bicara mengenai relaksasi. Nah, kalau untuk tarif PPh pasal 25, ini kapan relaksasi tarif bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak?
Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus, Mbak. Jadi kalau untuk wajib pajak badan, di dalam Perpu nomor 1 2020 yang Bapak Presiden tanda tangani di awal April kemarin, itu diatur bahwa tarif PPh badan kita sudah akan turun dan itu berlaku untuk tahun pajak 2020 ini. Dari 25% menjadi 22%. Nah, wajib pajak itu kan setiap bulan itu melakukan angsuran PPh pasal 25 yang basisnya adalah pajak yang dibayar di tahun sebelumnya. Dibagi 12, diratakan, nanti di SPT berikutnya itu hanya sisanya akan bayarnya seperti itu. Nah, angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2020 ini juga sudah mulai diperhitungkan dengan tarif pajak yang baru tadi 22%. Tetapi syaratnya memang harus menyampaikan dulu SPT tahunan yang tahun 2019 sehingga bisa diketahui penghasilannya berapa, penghasilan kena pajaknya berapa, baru diterapkan tarif yang 22% itu dan dibagi 12 untuk mendapatkan per bulannya angsuran saya berapa. Nah, itu bisa langsung dimanfaatkan, tetapi memang SPT tahunannya harus disampaikan lebih dahulu. Oleh karena itu kami mendorong para wajib pajak badan untuk segera menyampaikan SPT tahunannya yang tahun 2019 yang jatuh temponya di akhir April ini supaya bisa langsung menerapkan tarif yang sudah turun tadi yang menjadi 22% tadi. Itu Mbak, makasih Mbak. Pak, kalau sampai sekarang ini sudah berapa jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan? Secara total ada 9.650.000 ribuan wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT tahunannya, sedangkan untuk dari jumlah itu tadi wajib pajak badannya itu sekitar 360.000 SPT tahunan. Nah, sebagai ini perbandingan untuk WP BAD belum, terus terang aja karena target kita untuk tahun ini adalah 15 jutaan SPT. Tapi memang ini target setahun, artinya sampai dengan Desember nanti. Nah, kondisi ini memang pengunduran untuk wajib pajak OP ini menyebabkan, nah tahun ini sampai dengan hari ini masih lebih rendah daripada yang tahun lalu yang sudah mencapai sekitar 11 juta lebih. Nah, itu karena mungkin harusnya wajib pajak OP pun hari-hari ini sudah akan semakin banyak lapor SPT-nya. Nah, kalau untuk WP Badan sendiri sebenarnya tahun lalu itu sampai dengan akhir April itu sekitar 770 ribuan, sehingga kami berharap tadi saya sampaikan yang sampai dengan hari ini 350-an, 360-an, makanya kami berharap bahwa 350 ribu lagi wajib pajak badan ini bisa segera menyampaikan SPT-nya sampai dengan akhir April ini dan kembali lagi memanfaatkan tarif yang angsuran PPh pasal 25 yang sudah bisa turun karena tarif PPh badannya sudah diturunkan dari 25% menjadi 22%. Itu Mbak. Jadi ada pengurangan yang mungkin bisa meringankan masyarakat juga ya, dan meringankan badan ya? Iya, betul Mbak. Pak, ada pertanyaan dari Pak Hendrawan di Kemayoran nih saya bacakan. NPWP katanya akan ditangguhkan selama 6 bulan. Ini benar atau tidak? Tidak Mbak, tidak ada penangguhan. NPWP itu kan nomor pokok wajib pajak, di mana wajib pajak orang pribadi yang sudah punya penghasilan di atas PTKP memang wajib untuk memiliki NPWP dan melaporkan pajaknya. Kalau WP Badan begitu dibentuk, ya sudah langsung wajib memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi tidak ada penangguhan seperti itu, Mbak. Baik. Pak, kembali ke target pajak tadi yang 15 juta. Lalu langkah apa yang sudah dilakukan oleh DJP untuk bisa meningkatkan jumlah penyampaian SPT untuk tahun 2020 ini? Ini berarti pajak 2019 ya, di tengah situasi pandemi. Ya, pertama kami dengan keterbatasan tanpa tatap muka ini, kami tetap melakukan berbagai upaya. Misalnya seperti tadi saya cerita bahwa sekarang setiap KPP itu melakukan yang namanya kelas pajak online. Kami sudah inventarisir, sudah dari seluruh kantor-kantor unit kami itu sudah terjadwalkan sekitar 2.000 agenda kelas pajak online. Nah, kemudian kita juga
kemarin kami melakukan pengiriman email blast kepada wajib pajak yang sampai dengan 31 Maret itu belum menyampaikan SPT tahunannya. Ada sekitar 7 juta wajib pajak yang kita sudah lihat datanya ini belum menyampaikan SPT. Kita memberikan email yang isinya mengingatkan agar segera menyampaikan SPT, dan di situ juga di dalam email itu ada link-link bagaimana saluran-saluran yang kita sediakan, kemudian ada saluran mengenai bimbingan-bimbingannya seperti apa, video tutorialnya, semuanya ada di dalam email yang kami kirim seperti itu. Dan kami sudah menyiapkan berbagai model bimbingan SPT yang bisa diakses melalui website pajak.go.id atau di medsos kami. Video tutorialnya sangat banyak di YouTube, di Facebook, di Instagram kita juga ada link-linknya, semuanya bisa dipelajari secara mandiri oleh para wajib pajak. Nah, ini kami berharap benar-benar wajib pajak ini dalam kondisi yang tidak bisa tatap muka ini melaksanakan secara mandiri. Kita sudah sediakan seluruh materi edukasi, channel-channel yang bisa dihubungi, semuanya sudah ada. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, mungkin terakhir Pak, saran dan pesan apa untuk masyarakat kembali mengulang himbauan untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya? Iya, jadi memang dalam kondisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan dari sisi kegiatan usaha ataupun masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat bahwa pemerintah sedang berusaha keras untuk melakukan penanganan COVID-19 ini, baik dari aspek kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan, kemudian juga bagaimana nanti memulihkan ekonomi. Nah, ini membutuhkan dana yang sangat besar. Kalau masyarakat melihat, mendengar, mulai ada pembagian sembako, pembelian obat-obatan yang terkait dengan virus ini, nah itu butuh dana besar. Nah, oleh karena itu kami menghimbau masyarakat yang memang sudah punya kewajiban membayar pajak, terutama yang atas penghasilan 2019 kemarin, nah segera menyampaikan SPT-nya, membayar pajak yang harus dibayar. Ini merupakan satu bentuk kepedulian dari masyarakat untuk bersama-sama pemerintah kita menangani COVID-19 ini agar negara kita bisa korban tidak terlalu banyak, ini bisa segera tertangani, dan masyarakat yang sangat membutuhkan dari sisi kesehatan maupun dari sisi jaminan sosialnya bisa terpenuhi semuanya dengan baik. Itu saja, Mbak, pesan dari kami. Dan DJP juga salah satu yang memberikan dukungan penuh ya untuk penanganan COVID-19 ya? Iya, betul. Ada fasilitas-fasilitas seperti kalau untuk pembelian obat, peralatan-peralatan itu impor maupun dalam negeri kita bebaskan BPN-nya, banyak sekali yang kita juga berikan. Nah, inilah dukungan dari masyarakat dengan membayar pajak akan sangat membantu itu. Baik, Pak Yoga, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan pendengar RRI dimanapun berada. Sampai berjumpa lagi ya Pak ya. Kalau kita berjumpanya lewat Zoom kali ini. Siap. Terima kasih, selamat siang. Salam sehat Pak Yoga. Sehat juga Mbak. Sehat juga untuk masyarakat Indonesia. Baik, amin. Terima kasih. Demikian tadi Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menghubungi melalui telepon. Mohon maaf tidak dapat kami udarakan. Namun kami sempat membacakan beberapa WhatsApp dari Anda. Terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi. Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3, tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Sudah punya tapi belum. Sekarang waktunya. Sudah punya tapi belum. Laporkan pajaknya.
e-filing